Ba'alawi Jahannam. Natap lo urungkan, lo liatin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu orang ada, ya. Nasab orang ngerti, ya. Ngagulnya selangit, ya. Insyaallah. Buset. Nawir we, nawir. Tawir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Korika UTJ menemukan kitab Ba'alawi dari abad ke-5 TJ. Gua nggak percaya. So dikit pun gua nggak percaya. Karena nasab dia aja bukan manuskrip zaman dulu, hasil beli. Nah, isbat nasabnya di Tuban. Ya, gitu Bin. Orang kayak dia, ya kan? Orang kayak dia nggak dipakai di sini di Aceh, Bang. Orang plimplan. Kalau di Aceh namanya orang 7 galeho. 7 kali zuhur dalam sehari. Orang di mana-mana dalam satu hari zuhurnya 1 kali. Nah, jadi aku nggak nganggap dia sebagai bangsa Aceh, walaupun dia koar-koar bangsa Aceh, gua nggak anggap. Bangsa Aceh itu seperti apa? Urang sigakeun, peten yang meban, sabe semanyang, pujo Rabbana. Gua teleponan sama dia, harus gua ingatin waktu sholat. Ngakunya ulama Aceh, ngakunya orang suci. Waktu sholat gua ingatin, udah sholat asar. Bang Kori, oh ya. Kalau memang orang yang ulama, orang yang memang benar-benar menjalankan perintah agama, ya nggak perlu diingatkan. Gue lebih tahu dari kalian pokoknya. Makanya gue ajak live dia buat lucu-lucuan. Ini ingin saya sampaikan dulu ya. Wahai Imaduddin alaihil kadzab, ya. Gue sudah berjalan untuk menghancurkan tesis lo dengan ilmu, bukan dengan omon-omon. Gue keliling Sukabumi, Cianjur, bahkan nanti lihat kemana akan berjalan. Tunggu masanya. Oke? Allah ya Rab. Imad. Aduh. Tesis. Gue pikir tesis Imad, ya, kuat sekuat baja. Rupanya kuatnya kayak bala-bala. Tuh bala-bala. Astagfirullah. Gue pikir sekuat baja, ternyata kayak bala-bala. Langsung ikrar untuk berkiblat kepada keabsahan nasab Alawi, bukan dengan tanpa ilmu, tapi dengan penuh pendalaman dan penelitian. Lalu di situ saya ikrar, saya akan membuat antitesis Imaduddin dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan. Tahaddud binimah. Kemarin baru saya selesaikan antitesis tersebut dengan daftar pustaka 102 kitab. Dan saya memberikan informasi di situ bahwa nasab Bani atau Sadah Ba'alawi adalah nasab yang ijma. Karena berdasarkan riwayat yang mutasil dari abad ke-5 sampai abad 15 Hijri. Ya, tunggu ya. Jangan pernah lo berani lagi dakwah membatalkan nasab Ba'alawi. Karena gua yang sekarang di depan. Oke? Gua nggak pernah nyari apa-apa. Lo nyari duit. Lo yang nyari duit, kunyuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap. Halo, mau kimat. Aduh, everybody home nih, liatin gimana nih, Tengku. Mukimat sama Imat. Sampai batuk bilang Mukimat. Mat. Antitesis udah selesai, tinggal uji ya, penelitian. Kalau tesis gua mah jangan ngepro, jangan kontra. Takut nanti kita salah. Itu saya bahasa yang lurus ya, artinya yang menengah lah, netral. Namun kalau bicara secara dalil, orang sudah tahu bahwa nggak punya data, haram hukumnya membela Ba'alawi karena ya nggak ada data gitu. Membela kebatilan gitu ya? Sama dengan membela kebatilan. Jadi saya sampaikan bahwa kepada Ba'alawi, jangan pernah menganggap Anda tuh Ahlul Bait untuk saat ini. Kalau Anda pernah menganggap diri Anda tuh sebagai Ahlul Bait, tolong buktikan. Ini masalah nasab Nabi, agama loh. Kalau Anda sudah tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai Sadatul Ashraf, Anda termasuk golongan man intasaba. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi, laknat. Itu sengaja, sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu, mungkin dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya.
Karena sebetulnya lawan debat Habib Qori itu bukan Kiai Imad, tapi lawan baginya adalah Tengku Qori. Ini menarik, bahkan menurut saya konten ini wajib ditonton oleh para habaib dan muhibbin se-Indonesia agar semua tercerahkan atau tercerdaskan. Baik, kita mulai dari argumentasi pertama. Habib Qori mengatakan agar para habaib duduk manis saja, biarkan ia yang berdebat melawan Kiai Imad. Para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Lalu inilah jawaban tegas dari Tengku Qori akan pernyataan Habib Qori tersebut. Benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu saya dulu pernah sampaikan ketika di pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Saya pikir apa yang dinyatakan oleh Tengku Qori ini belum berubah. Ini adalah sebuah keyakinan beliau dan komitmen keilmuan yang dimiliki oleh sahabat kita Tengku Qori. Dan ini sebuah penegasan yang harus kita simak dan harus kita sadari sebetulnya. Kemudian sempat Habib Qori menyebut tentang Faqih Muqaddam dan sempat berkirim Fatihah. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu bagaimana tanggapan Tengku Qori tentang sosok Faqih Muqaddam itu? Apakah sosok ini benar-benar ada? Alwi hebat. Amul Faqih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Orang pakai buruk loh. Wong Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekali beritu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada tulisannya, banyak karyanya, ya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, qala, misalkan ulama anu sebutin sama dia, ya kan? Kalau di Yana qala Al-Auza'i, disebutin, ya nggak? Qala Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ini jelas sekali sebetulnya penjelasan dari Tengku Qori, sangat jelas sekali. Nanti versi video panjangnya bisa Anda tonton secara mendetil, karena setelah ini akan kita tampilkan video aslinya tanpa dipotong. Lalu kemudian Habib Qori membuat pernyataan telah merampungkan antitesis yang tinggal dicetak. Ia menegaskan akan membuktikan keberadaan leluhur Ba'alwi mulai dari abad ke-5 Hijri sampai 15 Hijri. 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini.
Lalu begini penegasan dari Tengku Kori akan itu semua. Tengku Kori sudah melakukan penelitian, sama sekali tidak pernah tersebutkan leluhur Ba'alwi dari mulai abad ke-5 Hijriah hingga abad ke-9 Hijriah. Coba kita simak dulu. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasir riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz ikro lah, wajar nggak ada yang kenal Bapak. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur, ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Enggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan? Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham ya, enggak kan? Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jadi nasab Ba'alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan. Nah ini sebuah memori yang tidak pernah bisa kita lupakan tentang sosok yang fenomenal, yakni Habib Qori versus Tengku Qori ini. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Lebih ini orang dicintai. Repot. Ini gitu. cocok nih, ini istilahnya bagus ini. Iya kan orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Iya, mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bu Goma enak ini. Iya. Kita semua menolak lupa dengan berbagai macam argumentasi ini. Ada memori yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Ini menjadi catatan dan pelajaran sejarah bagi kita semua. Ketika seorang Tengku Muda Qori dengan beraninya mengedepankan integritas keilmuannya, berani menyatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil, sampai karena dengan gayanya hampir beliau menghadapi persekusi di kediamannya, lantas kemudian di backup oleh PWI Laskar Sabirillah. Bahkan sampai ketika beliau keselintut ngomong Ba'alawi Jahannam. Walaupun saya secara pribadi dan teman-teman para kiai dan pengurus PWI sangat tidak setuju dengan ucapan tersebut, ujaran itu, ketika Tengku Qori mengatakan Ba'alawi Jahannam. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga.
Jahanam betul. Allah ya Rabb. Lantas berujung kepada ribut di media sosial, di TikTok, sampai akhirnya membawa hampir terjadi peristiwa benturan antara Bahar Smith dan Tengku Mudakori, yang Bahar Smith membawa pasukan yang cukup banyak, sedangkan Tengku Kori sendiri yang beliau mungkin terpaksa melipir ke Kresek, dalam tanda kutip mungkin minta perlindungan dari Kiai Imad dan Laskar Sabilillah. Ini sebuah cerita-cerita yang harus kita ambil pelajarannya tentunya. Nah, ketika kita menyaksikan fenomena Habib Qori yang kemudian katanya dalam tanda kutip sudah membela Ba'alwi, coba kita lihat di video ini. Ada kesungkanan sepertinya Habib ini untuk berjabatan tangan dengan beliau. Bahkan lantas kemudian coba kita simak peringatan Habib ini terhadap Tengku Qori. Mohon diridhakan, mohon dibuatkan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah ente sekarang juga begitu. Ya. Nah, coba Anda simak, Anda perhatikan, adakah wibawanya lagi Tengku Qori yang kita anggap sebagai seorang ulama yang punya kapasitas intelektual? Di sini justru sedemikian rupa dia tidak ada nilainya, bahkan di warning sedemikian rupa ketika dia bersama masyarakat muslimin pada umumnya. Dia dihormati karena keilmuannya, tapi ketika dia hadir di forum tersebut, pada dasarnya dia bukan siapa-siapa. Dan ada yang menarik sebetulnya dari pernyataan Habib Qori. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu. Dia mengatakan kesadarannya itu muncul setelah dia pulang ke Aceh dan ketemu gurunya. Nah, nanti dulu. Saya memiliki rekaman video yang sangat panjang terkait dengan bagaimana pemikiran genuine Tengku Qori setelah pulang dari Aceh. Video ini adalah video ketika Tuan Muda Qori pulang dari Aceh mampir ke Lampung. Ketika mampir ke Lampung, kemudian mampir ke kediaman saya di Sekretariat PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, dan beliau setelah pulang dari Aceh dengan penuh semangat dan mencerahkan, membangun argumentasi yang lengkap tentang kajian beliau mengenai sosok Ba'alwi, dan memastikan ketika itu Bani Ba'alwi dipastikan bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak penasaran, Anda bisa simak video ini. Bagi yang pernah menontonnya, Anda bisa simak kembali untuk menguatkan pemahaman bagi kita semua. Ya, tepuk tangan dulu, silakan. Tepuk tangan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya? Kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Roma Irama ya kalau nggak salah itu. Beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa. Sebetulnya sentimen itu. Sentimen. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar, kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab, kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar, ya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan,
Yang penting orang itu punya ilmu. Roma Irama itu orang pesantren. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak, ya, budak itu kan hamba sahaya, ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak, ya. Sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rekan rujukan, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu, ya. Kalau Bung Roma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya. Di masa tua dia saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, ya kan, ilok orang bisa baca kitab kuning, iya nggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Oh, mau rungkat. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini, apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya makan. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau kata anunya. Saya pergi ke Malang, ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya, mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja. Orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia, Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Rubah Alawi kalau bahasanya, Pan, ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian, dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya, ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah.
Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul, betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa tadi magister atau melalui university. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu apa tadi gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti nasab Alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus. Karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu tidak asal-asal main. Tidak ada sistem mimpi, ya. Tidak ada sistem melalui proses kasyaf, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham atau prasangka, ya. Ya, baru paham. Dulu gue nggak paham, sekarang gue baru paham. Nggak ada begitu, nggak. Gitu loh. Ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis. Karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi, istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat. Ya enggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca tuh Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih, fikih dulu. Karena tanpa fikih kagak bener ibadah.
Kalau kata tasawuf, tasawuf dulu, akhlak dianuin, dibenerin, ya nggak? Kata ulama tauhid, orang kena. Iya. Kalau belum makrifat Tuhan, sholat lo bener. Siapa yang lo sembah? Lah Haider, kalau dipisah-pisah begitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada diroyah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, doib, maudhu? Ya. Kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awamnya, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin. Sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Ya. Kan masa begitu, Pak? Nabi, nih tanya lagi nih. Nabi mungkin nggak kena tipu? Buat Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatan Kiai Imad, marah pan. Padahal dia yang nyumili. Kan lucu. Lucu nggak tuh? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Jadi dia tidak punya apa fatwa. Karena dia nggak neliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari nggak punya ilmu. Salah. Dalam bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Jelas nggak pelan-pelan nih saya ngomong nih? Ini waktu jangan dibatasin ya. Ya, nggak dibatasin. Biar sampai jam berapa biar danta. Gitu loh. Jadi ilmu nasab juga sama. Ada ilmu nasab dirayah, ada ilmu nasab riwayah. Tinjauannya dari mana nih? Kalau bahasa sahih ada sahih riwayat, sahih sanad, rijalnya siqah. Ada matan ditinjaunya. Betul. Urutan sanad silsilah rawi itu hadasananya siqah, bagus. Matannya maudhu, bisa terjadi. Saya contoh, ada riwayat saya mengatakan mi'raj Nabi dengan ruh. Sahih riwayatnya. Matanya maudhu. Kenapa? Mukhalif daripada zahir makna Al-Quran. Matanya maudhu. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang dipaham. Mak Nabi menurut riwayat yang mutasil, walaupun derajatnya mursal, itu menyatakan bapak Nabi di neraka. Di neraka, betul ya. Benar nggak? Ada lagi riwayat hadis sahih lagi, maktub di Sahih Bukhari. Kurang apa tuh? Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim. Ya. Mak Nabi matimu kafir. Sampean baca hadis seperti itu tidak mempelajari detail tentang mustalahul hadis, terjebak mengatakan mak Nabi kafir. Bapaknya masuk neraka, betul. Ya. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah tidak pernah mengazab siapapun sampai Rasul diutus, kan gitu. Nah terus dalam ilmu nasab, ketika kita berbicara soal nama-nama nasab yang nisbatnya kepada baginda Nabi, patokannya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya berdusta atas nama Nabi tempatnya di neraka. Gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Berdusta dari sudut apa? Baik dari sudut
makalah Nabi, Betul. atau af'al Nabi, atau pengakuan Nasab. Nabi. Ketika Nabi mengatakan cucu saya Hasan Husain, ya nggak? Ya. Berarti jangan dibantah. Hasan Husain cucu Nabi. Dari mana sampai yang tahu kalau Hasan Husain cucunya Nabi? Kita hidup di tahun 1400. Apakah kita hanya percaya dengan orang yang ada di 1400? Kalau ditanya orang, apa dalilnya? Lu taunya dari mana? Kalau Nabi punya cucu, Hasan Husain. Perkataan Nabi, di mana perkataan itu adanya? Dari siapa? Siapa yang rawinya? Ini bahasa paham nggak? Gampang paham nggak gitu? Nah, pahamin aja pokoknya. Jangan dipaksa paham. Kalau dipaksa paham nggak pinter. Kalau Ba'alawi itu dipaksa paham. Gitu. Dari mana datangnya sampean tahu kalau Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi? Ia melalui informasi orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, sampai kepada riwayat yang mutasil kepada Kanjeng Nabi. Betul. Gitu loh. Jelas tidak? Nah, ketika kita memverifikasi keturunan Nabi, Nabi juga murka sama orang yang ngaku-ngaku yang bukan bapaknya. Baik bapak yang dekat atau bapak yang jauh. Kalau bukan jalurnya, jangan aku-aku. Situ mau mobil situ diaku mobil orang. Dunia aja kita kagak mau. Bini kita diaku punya orang. Mau ora? Lah sakit pak bini kita diaku punya orang. Salah mencintai lebih baik daripada salah Membenci. lah bini orang dicintai. Repot. Ini cocok, ini istilahnya bagus ini. Iya kan orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bung Roma enak ini. Iya. Nanti diundang sama Bung Roma. Ya. Ntar lagi nih Bung Roma. Ya, Undang Said Kori biar agak serem. Kagak ngarap sih tapi ya Mau aja. diundang, yang namanya diundang. Ya. Oke. Nah, nasab Ba'alawi ini berhubungannya dengan generasi 12. Nah, ini primer. Masa hidup 500 tahun setelah wafat Rasul itu primer. Primer. 600 tahun kemudian itu sekunder. Kalau bahasa saya itu artinya kalau bapak punya nasab dari jalur primer ke atasnya nyambung, nggak ada gugatan, tetapi dari ke bawahnya dari abad 600, 700 ya, 700 800 itu sampai sekarang ada ketidak diketahuinya, majhul nama itu. Ya, maju. Tidak disebutin. Itu bisa dimainin. Makna bisa dimainin dengan ilmiah. Di kitab lain ada nggak? Satu aja ada kelar. Gitu loh. Iya. Kelar masalah. Tapi kalau riwayat 12 generasi itu primer, pokok, karena sangat-sangat dekat dengan masa Rasul. Jelas nggak kira-kira? Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, itu generasi 11. Nih, Taurut. Ya. Ubaidillah yang kita klaim dulu nih, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali bin Ja'far, ya kan? Bin Ja'far bin Muhammad, ya kan? Bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, ya enggak? Ya. Udah berapa tuh? Ya. 8. Bin Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidah Fatimah, binti Rasulillah. 11 kan? Ya, betul. 11 enggak? Pas 11. Sampai ke Rasulullah pas 11 enggak?
Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasil riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Ikro lah, wajar nggak ada yang kenal Papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur Ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham ya, enggak kan? Alwi hebat. Amul Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Mi'raj. Orang pakai buruk loh. Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekaliber itu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Nggak ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gue ngomong nak. Ya nggak apa-apa. Saya kagak pinter, saya mah. Ya, bukan orang hebat ilmu mah. Ya, cemen ilmu kita. Tapi doyan nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Yeah. ada tulisannya, banyak karyanya. Ya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, Itu. nggak ada kitabnya. Betul. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Pakih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, kola, misalkan ulama anu sebutin sama dia, Iya. ya kan? Kalau di Yana kola Al-Auza'i, Iya. disebutin, ya nggak? Kola Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Iya. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok, nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan, punya kaki, orang bisa nangkis? Iya, nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas tidak kira-kira? Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad.
Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, jadi jelas ini bahwasanya nama-nama yang dibanggakan oleh Ba'alwi, mulai dari Ubaidillah, Alwi, sebagainya, Amul Faqih, adalah nama-nama yang mereka klaim sebagai ulama besar, orang hebat kan begitu. Tapi pada kenyataannya dari sumber primer kitab nasab nggak ada catatan nama itu. Bahkan ini berlangsung selama 5-6 abad lamanya. Dari data sekunder, katakanlah dari kitab hadis, kitab fikih, ada ulama-ulama eksternal yang berkomentar tentang mereka pun tidak ada. Jadi berdasarkan sumber primer, berdasarkan sumber sekunder, tidak ada penyebutan sama sekali tentang nama-nama yang diklaim sebagai nenek moyang Ba'alwi. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga. Ubaidillah bin Ahmad juga. Tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai duriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama. Kita masih pakai barangkali karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada kajian yang berikutnya. Tadi sebentar kita lihat ke PN dulu biar berurutan. Oh ya, mereka mengklaim bahwasanya Imam Ahmad itu dengan laqab Al-Muhajir yang mereka klaim sudah berhijrah ke Yaman. Apakah benar menurut kajian Teuku Qori Imam Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir betul-betul hijrah ke Yaman? Jadi demikian. Baik. Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir pertama ya. Ya. Gelar Al-Muhajirnya saja itu tidak pernah didapatkan di dalam berbagai kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh kecuali dari golongan dia sendiri. Ya. Ya. Sementara kitab nasab yang abad kelima itu menverifikasi ya bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman gitu ya. Malah beliau dari kampung berangkat ke perkotaan untuk jagang minyak sehingga beliau dikenal sebagai pengusaha minyak. Gitu. Apa lakopnya? An-Nafat. An-Nafat. Nggak ada Al-Muhajir. Apalagi gelar lain Al-Abah. Al-Abah. Al-Abah itu orang yang gede. Tanda kalau gelar Al-Abah itu orang kaya. Gitu. Nah kayak kita dah orang badannya gede, ya kan, necis gitu kan. Tajir, kalau orang susah kan kurus pan. Ini bukan ngatain orang Juanda sampeyan yang kurus, enggak. Ini mana lagi lagi ngomong kita. Itu Kang Juanda itu kurus, rusuh dia. Iya biasanya pan puasa mulu. Iya. Ya kalau orang badan kayak saya kan lumayan. Itu satu pondok sama Kiai Imat. Susah-susah amat. Kiai Imatnya gemuk, dianya satu alumni kurus. Iya, panjenengan sama saya kan gemukan Gemuk, panjenengan. kan? Sejahtera. Tajirnya tajir panjenengan. Kalau saya agak susahan, gitu kan. Mudah-mudahan bisa ya kan. Itu gelar Al-Abah. Ya, oke. Kitab mana sih yang memverifikasinya? Kitab Tahdzibul Ansab, ya, karangan Imam Al-Ubaidali ya. Al-Ubaidili. Atau ada yang bilang Al-Ubaidili, terserah itu mah. Ya. Saya mah enakannya bacanya Ubaidali sih. Ya kan? Nah, sebentar saya bacakan datanya. Tahdzibul Ansab. Ya. Tahdzibul Ansab, ente lama amat keluarnya nih. Saya tuh kalau apa-apa karena di laptop saya ini banyak data, nyarinya agak rada-rada sedikit gitu loh. Santai aja. Ah, ini baru ketemu. Teng. Nah, ya.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ahmad bin Isa itu ya yang digelar Isa itu An-Naqib. Apa An-Naqib? Kopi dulu. Itu kopi banyak silakan. Jangan terkesema ngelihat saya, Bang. Ya. Tenang aja. Nah, itu. Terlalu serius ya. Orang enak terlalu serius. Kawin aja kalau terlalu serius, Pak. Gemeter ya. Iya. Iya. Nah, jadi Ahmad bin Isa, Ahmad kalau orang Ba'alawi kan Al-Muhajir. Ya. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi atau An-Naqib. Dikata An-Naqib karena beliau mewarisi pekerjaan bapaknya, mencatat nasab. Oh, Gitu loh. Naqib. Naqib itu pencatat nasab keluarga. Nasab Al-Uraidiyun atau yang lain semua dicatat sama dia dalam keluarga Imam Ja'far As-Sadiq. Jelas ya kira-kira. Nah, pada halaman, nah ini kadang-kadang suara saya teriak-teriak nggak apa-apa ya. Emang begitu dari sononya, Pak. Bukan marah-marah saya sama Bang. Kagak marah-marah, emang dari sononya. Allah ciptakan ya kayak gini. Jangan dipaksakan, harus lemah lembut. Udah bisa keluar suara saya. Ya. Pada halaman 176 ya. Halaman 176. Terus paling bawah itu ditulis lafadznya begini. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Ya. Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib juga. Ya. Maksudnya itu. Ya. Di sini nggak disebut An-Naqib, ya. Bin Ali adalah riwayat lain Muhammad Al-Akbar. Ya. Ada riwayat lain menyatakan Muhammad Al-Akbar. Bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu. Beliau dilakop dengan lakop An-Nafat. Apa sih An-Nafat? Karena yattajiru bin nafti. Dia dagang minyak. Dagang minyak tadi. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Kalau orang yang namanya kerjanya dagang minyak, dipahamin dulu matan kitab. Di mana dagangnya, Bang? Di Bangladesh? Apa di Pakistan? Ya nggak? Iya, dagang minyaknya apa di mana? Biar tahu. Ya. Jadi kalau baca kitab itu detail, jangan asal gitu, pahamin. Dipahamin dulu. Saya kalau baca kitab itu saya murajaah dulu nih kemana arahnya. Ya. Jelas ya? Ya. Ketika seseorang digelar pengusaha minyak, berarti dia apa? Dagang Minyak. Dagang minyak. Nah, dagang minyak itu kan kudu tahu di mana, Bang, dagang minyaknya. Apa di Afrika? Apa di Yaman? Ya nggak? Kalau memang dagang minyak di Yaman, pasti pencatat sejarah akan menulisnya. Ya. Karena yatajirun nafta fil Yaman. Kan gitu, Bang? Benar nggak kira-kira? Nggak mungkin naras kitab pengusaha minyak. Kan orang masih bertanya-tanya. Otak masih nanya. Nih, Bang. Abang namanya Muhammad misalkan. Dikenal boncel. Otak orang kan mikir, bentuknya pasti boncel. Bener nggak kira-kira? Nah, ketika dikata boncel, ini pernah pertanyaan boncelnya apa karena kakinya patah? Apa memang dari baru lahirnya boncel? Kan ada, Bang, orang yang kakinya patah. Boncel nggak tuh? Ya kan? Boncel. Kakinya patah jadi bengkok. Gitu loh. Jadi jangan, ya boncel kan? Iya. Iya. Nah, orang harus berverifikasi. Bang, numpang nanya, Bang. Nanya, apa, Pak? Kenal Bang Kodir nggak? Kodir mana ya? Tukang ojek. Sini banyak, Bang, tukang ojek, Kodir.
ono yang di tukang ojek di pangkalan apa misalkan? Simpang 2 misalkan. Ini nggak ada Simpang 2 di sini ya. Banyak. Sombong. Ya. Orang ono rumahnya. Gitu loh. Bang, kenal sama Muhammad. Kang Muhammad nggak? Kang Muhammad mana ya? Oh, mohon maaf ini ya, yang matanya buta, tukang pijit. Tuh, ketahuan. Lah kalau orang digelar pengusaha minyak, udah tahu orang pengusaha minyak. Cuman dagang minyaknya di mana? Kan kudu tahu orang. Jadi kalau musannif tidak memverifikasi di mana dia dagang minyak, ya berarti penulis itu tidak detail menceritakan siakul kalam yang dimaksud Ahmad bin Isa. Jelas tidak? Oke. Sekali lagi yang biar kompak apa kalau jelas jelas ora? Wah, begitu. Itu baru laskar. Ini laskar kayak belum makan, kasih makan. Ya. Barulah musannif ya ingin memberikan penjelasan terkait dia punya cucu. Kalau orang menyebutkan anak yang lebih karena dia punya cucu yang panjang, ya dia dahulu menyebutkan cucu dulu. Karena kan orang Arab itu kan selalu memakai istilah bin. Jadi kalau dia menyatakan cuma anak toh, berarti nanti penjelasan anak cucunya dia berkesinambungan pada pasal selanjutnya gitu loh. Terkadang ulama dia memberikan penjelasan anak cucunya sekaligus kepada anaknya. Makanya lapatnya begini. Min waladihi atau min wuldihi Abu Ja'farin al-A'ma Muhammad. Tuh. Sebahagian daripada cicitnya atau anak keturunannya Said Ahmad bin Isa itu berkunyah, berlakop atau yang dikenal dengan Abu Ja'far al-A'ma, orangnya buta. Kang Abu Ja'far al-A'ma berarti yang maksudnya abang Abu Ja'far atau Said Abu Ja'far orang buta, orang yang buta. Nama aslinya siapa kan kudu tahu, Bang. Misalkan nih, Bang, abang punya anak namanya Ruslan. Kadang-kadang kan orang nanya manggil nama anak kan? Betul. Ya nggak? Rumah bapaknya Ruslan mana? Nah, gitu. Gitu kan? Kadang-kadang bini juga dipakai nama lakinya. Pok, numpang nanya, Pok. Fatimah bininya Hasan mana ya? Iya kan? Ya. Atau Fatimah Hasan? Ya. Gitu. Padahal itu kadang saya kurang setuju tuh. Ya, masa Fatimah Hasan ke lakinya bukan ke bapaknya kan? Nah, itu terbelakangan, Pak. Ya kan? Udah ya? Yeah. Artinya dia ngebahas nama orang yang gampang dikenal Abu Ja'far al-A'ma, orang Arab begitu. Kalau ada yang buta disebut Abu Ja'far, orang buta al-A'ma. Nah, ya kan? Nah. Kalau dia hobi melihara kucing, orang Arab Abu Hurairah. Ya. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Begitu. Nama aslinya siapa, Kang? Muhammad. Nah, jadi Abu Ja'far tadi. Sebagian daripada keturunannya Ahmad bin Isa itu Abu Ja'far orang yang buta yang nama aslinya Muhammad. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Ali. Ali itu bapaknya siapa? Bapaknya Ali Muhammad. Muhammad yang bapaknya Ali berarti kakeknya Muhammad Abu Ja'far. Itu juga berlakop Abu Ja'far. Bedanya cucunya buta al-A'ma, engkongnya tidak digelar A'ma karena nggak buta. Sama-sama keturunan Ahmad bin Isa, kan begitu. Jelas tidak kira-kira? Nah, Muhammad Abu Ja'far anaknya sopo? Yang di sini disebutkan Muhammad.
Saya menjelaskan dari kitab lain untuk supaya dapat terverifikasi Abu Ja'far Al-A'ma ini cicit Ahmad bin Isa. Sedangkan Muhammad Abu Ja'far atau Abu Ja'far Muhammad yang tidak ada istilah Al-A'ma itu anaknya langsung Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi, yang mengalami kebutaan Abu Ja'far Al-A'ma tadi gitu. Kan dia kan pinter nih musannif nih. Orang itu buta kan dikasih bayan sama dia. Butanya kapan? Apa dari bocah? Gitu loh. Apa dari pertengahan pas masih muda? Dikasih tahu Ahmad Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma itu mengalami buta di masa tua. Gitu loh. Dia fi akhiri umrihi, di detik-detik akhir umurnya, berarti masa tua. Katarak itu. Katarak. Kan gampang kan verifikasinya zaman sekarang istilahnya kan? Buta karena katarak. Atau karena glukoma. Glukoma apa glukosa? Glukoma. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, selesai. Ada kurang nih. Oleh musannif ada kurang. Kalau gua nih, oh iya. Ono gua belum jelasin Ahmad ini dagang minyaknya di mana. Kan gitu. Benar nggak kira-kira? Ya, Wan hadara ilal Basrah. Dan Basrah. turun gunung Ahmad bin Isa menuju kota Basrah. Inhadara, turun gunung. Maknanya apa? Dari kampung menuju kota. Kota apa? Basrah. Kota Basrah ngapain? Jualan minyak. Jualan minyak. Gitu. Kenapa kok bisa tahu jualan minyak? Karena kota Basrah pada masa abad tahun 300, 400, 500 Hijri itu terkenal dengan kilang minyak. Oh, Kalau gitu. kilang minyak, kalau orang kami Melayu bilang. Ya. Oh, ini orang Melayu juga ya? Melayu. Melayu. Betul, Melayu semua. Nah, artinya banyak pabrik nih minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Apa minyak itu terserah itu mah. Asal yang penting minyak. Gitu. Kalau zaman itu mungkin belum ada minyak bumi, minyak tanah, mungkin boleh jadi berarti minyak kelapa. Gitu. Jelas? Ya. Itu aja gampangnya. Itu kita takwil sendiri aja. Yang penting substansi cerita penulis terkait adanya Ahmad bin Isa dari punya cucu sampai punya anak udah diceritakan. Cucunya yang buta, cicitnya yang buta, sebab buta di kapan udah disebutkan. Berarti bukan sebab kecolok, ya nggak? Bukan sebab kecelakaan, tapi faktor usia yang memang matanya kena penyakit katarak. Kok bisa katarak? Itu paham kita sekarang. Boleh jadi glukoma, atau boleh jadi lain. Itu ahli dokter yang tahu. Iya. Apa sih penyebab kebutaan di masa tua? Kan begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah, wa aqama biha, karena beliau tinggalnya di Basrah, dagang minyak, buka stand minyak supaya orang lain, kalau saya mah begitu, pahamin, jangan minyak, bukan begitu, bukan, susah itu mah, nggak digelar abah, kan? Paham nggak? Kalau orang dagang minyaknya dagang keliling, itu bukan al-abah, bukan orang kaya, gitu loh. Namanya gelarnya an-nafat. Orang Arab ketika menggelar seseorang itu dengan kata-kata an-nafat, itu orang itu bukan pedagang ecek-ecek, gitu loh. Jelas nggak? Gitu. Abu Rizal Bakrinya itu teman. ini ya sambil santai aja. Silakan. Gitu. Ngopi dulu. Udah? Oke. Udah jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Lanjut, keras. Tadi berarti turun gunung, berarti kalau bahasa kita nih di sini nih, ya. Kalau saya nggak ngerti daerah sini ya, daerah Jakarta ada ya. Ya. Dari Bogor pergi ke Priuk,
Karena Priuk itu pinggir laut, tempat pusat kilang pabrik. Nah, kalau dimaksud tempat kilang pabrik, berarti Ahmad bin Isa ini bukan agen. Lebih besar kemungkinan dia pemilik kilang. Ya. Gitu loh. Nah, gini, itu udah Sebentar, belum kelar. Iya, belum kelar. Ya. Kelarin dulu. Wa qoma biha, karena dia di situ pabriknya, supaya pengurusan pabrik itu nggak jauh pula mandir naik ontak, kan bahasa gitu ya. Ya. Iya, dia bikin rumah di situ, mukim di situ. Soal habis mukim dia pergi ke Prancis, pergi ke Undunus, yang riwayat lain Ahmad bin Isa pernah pergi ke Undunus, ya. Dalam kitab Al-Asyairul Irak apa lupa saya, ya. Itu pernah dikatakan Ahmad bin Isa wahajara Ahmad bin Isa ila Undunus, ya. Undunus itu Uzbekistan. Ya. Terserah. Ya. Mau kemana ke terserah, mau ke Yaman, Ya. boleh-boleh aja. Tapi kenyataannya beliau wa mata biha, Di Basrah. meninggalnya di Basrah. Nggak pernah di Yaman. Mau pergi ke Yaman pernah, mah terserah. Betul. Tapi yang menjadi patokan di otak kita, beliau nggak pernah pergi hijrah sampai meninggal di Yaman. Data kitab ini memverifikasi Ahmad bin Isa, ya, dari perkampungan Basrah, dari dataran tinggi Basrah turun ke kota untuk ngapain? Dagang minyak, bikin pabrik minyak, tinggal di situ, meninggal di situ. Meninggal di situ. Jadi kuburan yang di Yaman itu hasil mimpi. Ditemukan di abad 9. halusinasi. Oleh siapa? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, tuh yang tukang rongsennya. Pengerosan kuburan tadi itu. Makanya dia digelar oleh kalangan mereka, ya, apa? Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Itu. Jadi anak buahnya tuh jin, malaikat semua. Walahu auladun, dia punya anak banyak. Banyak dalam istilah kalimat aulad jamak taksir. 3 sudah masuk banyak. Kalau 2 belum banyak, masih apa namanya? Tasniah. Tasniah, betul. Kalau 1 ahad. Ya. Gitu loh. Jelas tidak kira? Ya. Selesai. Wa akhahu bil jabal, saudaranya ada di gunung. Tuh. Ya enggak? Berarti dia dari pegunungan bukan tuh? Dari gunung turun ke kota. Turun ke kota. Jadi pengusaha. Gitu loh. Walaupun ada yang taklik bil jabal, itu yang dimaksud bil jail. Jail itu daerah Irak juga. Gitu. Itu dari bahasa Basra juga. Ya. Walau auladun, saudaranya yang ada di gunung, di kampung, kalau bahasa kita tuh punya keluarga, punya anak-anak juga. Berarti terverifikasi bahwa Ahmad bin Isa, ya, punya abang, punya adik, ada di kampung, gitu loh. Sosok ini Merantau betul-betul dia. ada. Jelas suara itu? Jelas. Enggak nih. Dasar mana Ahmad bin Isa dilakop Al-Muhajir? Dasar apa Ahmad bin Isa dikatakan pernah pergi ke Yaman, meninggal di Yaman, atau Hadramaut, meninggal di sana? Pertanyaannya, sumbernya mana? Tolong hai Ba'alawi, tunjukkan sumber. Kalau Ahmad bin Isa lahir apa? Bukan, merantau ke hijrah ke Yaman. Hijrah ke Yaman. Ke Yaman, meninggal di Yaman. Datanya mana wong Ahmad bin Isa ada di abad 3? Ya. Abad 3, kalau kata mereka abad keempat tuh. Ya. Ya. Abad 3 adanya abad 3 ya? Ya. Ngapa keterangannya cuman puter kayak gasing di abad ke-9? Allahumma anta salam wa minkas salam wa alaika salam. Begitu. Jelas dah? Jelas. Shadaqallahul azim. Itu data udah ada. Mantap. Abad ke-5 memverifikasi oleh ulama ahlun nasabah yang bernama Ubaidillah,
atau Ubaidali, Ahmad bin Isa ora pernah pergi ke Yaman. Wong dia mah tinggal mah di Basra, ya nggak? Usaha di Basra. Meninggal di Basra, usaha di Basra. Ya. Ba'alawi ngakuin Ahmad bin Isa tinggal di Basra, punya anak Ubaidillah. Ubaidillah kawin di Basra, punya anak di Basra. Namanya anak pertama Alwi, anak kedua Basri. Dalam usia 20 tahun atau 22 tahun, bareng-bareng bapaknya berangkat ke Hadramaut. Inilah penyelewengan data. Iya. Jelas nggak? Data yang benar yang dia sudah dapat verifikasi, Ahmad bin Isa Basarian, orang Basra.